Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand lagi yang berjudul Oh My Ghost. Ayo kita mulai. Kitty, seorang gadis dengan kepercayaan diri yang luar biasa yang walaupun selalu dibully, tetap saja dia selalu positif dan ceria. Suatu hari dia merasa seperti melihat patung manekin yang mengedipkan mata. Dia pun lalu ingin membeli wig yang ada di kepala manekin tersebut. Tawar-menawar tidak mendapatkan kesepakatan. Akhirnya dia memakai jurus berasal dari daerah yang sama dengan si penjual. Bincang-bincang sampai malam dan akhirnya penjual menjualnya dengan harga yang diinginkan Kitty. Pulangnya ada yang aneh di mana seorang laki-laki memuji kecantikannya dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kitty seperti diikuti oleh sesosok bayangan di belakangnya. Sewaktu dia berkunjung ke tempat makan, si penjual bertanya di mana temannya sedangkan dari tadi dia hanya sendiri. Sekilas memang ada yang duduk di sebelahnya lalu menghilang. Pulangnya juga, tukang gojek memberikan harga untuk 2 orang. Kitty pun merasa heran dan ketika dia melihat ke kaca spion, ada sepasang kaki yang sedang duduk sambil menggoyangkan kaki. Kitty pun tidak jadi menggunakan jasa gojek dan memilih untuk jalan kaki karena takut melihat hantu gadis itu. Sesampainya di apartemen, hantu gadis itu terus mengikutinya. Di saat Kitty masuk ke lift, suara lift berkata, lift akan ke neraka. Karena itu dia memilih untuk menaiki tangga. Hantu itu menampakkan diri di setiap lantai di dalam lift. Sampai juga dia di kamar temannya hanya untuk menumpang lewat dan memanjat ke kamarnya sendiri. TV menyala sendiri dan tiba-tiba terdengar suara tetangganya yang berteriak. Kitty mengira hantu itu ada di sebelah dan menyuruhnya untuk menetap di sana. Setelah itu dia pun keramas dan sekilas seperti ada yang memegang rambutnya. Merasa aneh, dia pun mempercepat pergerakan dan segera menyudahi acara keramasnya. Setelah itu dia pun tertidur di sofa. Ada rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah tepat di atas kepalanya. Kitty lalu terbangun karena telepon dari ibunya. Saat dia sedang berbicara di telepon, hantu perempuan itu terlihat duduk di atas kursi bersamanya. Setelah itu kursi itu terjatuh saat Kitty berdiri dan kemudian bergerak naik kembali. Sampai tahap ini dia baru ketakutan dan kabur. Run. Kitty pun menemui seorang yang bernama Cam dan menceritakan tentang hantu yang mengikutinya. Cam berkata biasanya hantu dan manusia yang mempunyai ikatan yang akan diikuti sedangkan Kitty merasa tidak mengenal hantu tersebut. Anak dari Cam berkata untuk mencari jawabannya lewat papan uji. Persiapan pun dimulai, papan uji yang dicampur ritual tradisional. Dari sana mereka tahu bahwa namanya B mati karena kecelakaan dan mengikuti Kitty karena rambut. Kitty berkata hantu itu duduk di sampingnya. Suasana semakin horor di mana Kitty seakan bisa berkomunikasi langsung dengannya. B, si hantu menyuruh Kitty untuk menyuruh mereka memegang rambutnya. Biao segera kabur setelah melihat penampakan hantu B dan sekarang giliran Cam. Hantu itu terlihat jelas di saat Cam menyentuh rambut Kitty. Cam pun segera angkat kaki dari tempat itu dengan alasan akan memberikan waktu untuk Kitty dan hantu tersebut. Kitty pun berencana ingin memotong rambutnya tapi akal bulusnya ketebak dan B mempermainkan gunting itu. Gunting gak dapat, dia pun pakai gergaji dan lagi-lagi tidak berhasil. Di saat Kitty masih heboh dengan niatnya, dia hampir terjatuh dan untungnya rambutnya ditarik oleh hantu B. Dalam posisi Kitty yang tidak menguntungkan, sekarang hantu itu bertanya apakah benar rambutnya akan dipotong. Kitty pun akhirnya berkata tidak akan dan bersumpah untuk tidak memotongnya. Mereka pun membuat kesepakatan dan Kitty setuju untuk membantunya tapi dia ingin mengajukan beberapa hal. Yang pertama, jangan muncul tiba-tiba. Maksudnya seperti ini, hantu itu lewat seliwiran di depan matanya. Kitty pun menyuruhnya untuk tidak usah menampakkan diri dan hanya lewat suara saja. Hal itu semakin membuat Kitty merinding dan dia pun protes. Si hantu ngulang lagi, ya sudah tes suara dulu. What's up? 1, 2, 1, 2.
two, 1, 2. Udah yang? Oke dan sepakat. Yang kedua, jangan menampakkan wajah pucat dan mata melotot. Baru diomongin, ini hantu malah muncul dengan mata beloknya. Kitty memarahinya dan mengatakan pakai tampilan biasa aja kayak manusia normal. Setelah semua oke, sekarang giliran B yang melakukan permintaan. Hantu itu ingin Kitty menghampiri rumah pacarnya dan bertemu dengan pacarnya yang bernama Con. Sesampainya di rumah itu, mereka hanya bertemu tukang kebun yang mengatakan Con sedang tidak berada di rumah. Kitty berkata dia akan kembali lagi nanti, tapi kenyataannya, perempuan super ini memanjat pagar untuk menyelinap masuk dan membuka pintu untuk Tuan Putri Hantu. Setelah itu Kitty baru sadar kenapa juga dia yang harus melakukan hal konyol itu di mana hantu seharusnya bisa menembus dinding. Mereka pun masuk ke rumah itu dan hantu B langsung menuju ke kamar Con. Di sana segalanya masih sama dan tidak berubah. Hantu itu mengingat masa lalunya di mana dia bertengkar dengan Con hanya untuk hal-hal sepele seperti tidak di-approve untuk pertemanan di akun Facebook. Setelah di-approve pun masalah terus berlanjut dan berkembang menjadi permasalahan lainnya di mana B merasa tidak dihargai dan lalalala. Urusan mengembangkan kasus yang melibatkan perasaan itu memang perempuan juaranya. Con sendiri yang sudah capek bekerja pun tidak menanggapi dan tertidur pula selama B mengoceh. B pun semakin meradang dan membangunkannya. Con bangun dan siap untuk mendengarkan. Melihat sikap Con, B pun berkata kita putus. Saat itu jugalah B terakhir melihat Con. Hantu B hanya bisa menyesali kebodohannya saat itu. Udah cerita panjang lebar, si Kitty malah ngorok di sofa. B melemparkan bantal ke Kitty dan mengatainya tidak sopan merespon seperti itu di saat orang sedang bercerita. Kitty mengatakan B perempuan yang menyebalkan dan B pun bertanya memangnya kau tidak pernah seperti itu. Dengan cepat dan yakin Kitty berkata tidak sama sekali. Tidak pernah seperti itu dan tidak pernah kekanak-kanakan berarti tidak punya pacar. Kitty berkata punya, hanya belum ketemu. Melihat baju yang setumpuk, B menyuruh Kitty untuk mencuci baju Con. Walaupun ngomel, Kitty tetap melakukannya. Celana dalam XL bow, seperti apa sih penampakannya aku ingin lihat, kata si Kitty. Seketika mereka menjadi teman baik dan saling membantu juga menghabiskan waktu bersama. Kitty juga membakar baju-baju B dulu yang dimaksudkan untuk dikirim kepada B, agar dia bisa menjadi hantu yang tidak pakai baju itu-itu aja. Suatu hari Kitty kembali mengikuti audisi pencarian bakat. Baru bertatap muka saja para juri sudah menertawainya. Tapi itu semua tidak menciutkan semangatnya. Dia pun perform tapi sayangnya terjatuh. B yang melihat kejadian itu masuk ke badannya dan mencoba sekali lagi dan hasilnya dia lulus seleksi. Ketiga shemale ini tidak masuk dan mulai mencibirnya. Karena melihat keanehan rambut Kitty yang bisa terangkat sendiri, mereka pun ciut dan mulai curhat. Intinya mereka ingin melakukan apapun untuk bisa masuk dalam acara TV. Akhirnya karena kasihan, Kitty pun menjadikan mereka sebagai asisten untuk penampilannya di babak selanjutnya. Keesokan harinya Kitty dan B kembali menghampiri rumah Con. Kitty langsung meminta Con untuk memegang rambutnya agar bisa melihat arwah B. Con yang mendengar hal tidak logis itu langsung masuk dan menutup pintu. Di hari berikutnya, Kitty mencari inspirasi menari bersama teman-temannya, sedangkan hantu B masih memikirkan penolakan Con kemarin. Setelah itu mereka mencoba lagi ke rumah Con dan menggunakan segala cara agar bisa menarik perhatian Con. B menyuruh Kitty untuk mengatakan, Con selalu menuliskan kata aku cinta padamu di cermin setelah dia selesai sikat gigi. Kata-kata itu mengingatkan Con dengan kenangan masa lalu tapi tetap tidak membuahkan hasil. Di saat mereka sudah menyerah dan ingin pulang, mobil Con lewat dan B langsung mendorong Kitty untuk mengejarnya. Con berhenti dan berkata dia tidak percaya dengan keberadaan hantu dan jangan mengikutinya lagi. Malamnya saat mobil Con mogok, Kitty muncul kembali dengan alat setrum di tangannya. Maksud hati ingin membantu menyetrum mobil tersebut, tapi yang terjadi adalah mobil itu tambah mogok dan akhirnya tukang servislah yang menyelesaikan masalahnya. Saat Kitty berbicara dengan Con, tiba-tiba Kitty seperti dirasuki B dan langsung memeluk Con. Gak taunya itu hanyalah idenya sendiri. B sendiri masih berdiri di samping dan menjewer telinganya.
Kon aneh melihat kelakuan Kitty dan bertanya apa yang sedang terjadi. Kitty mengatakan B pacarnya telah menjewer telinganya. Kon mengingat dulu semasa hidup B, dia memang suka menjewer telinga orang. Kon lalu memperlihatkan foto B yang ada di ponselnya dan bertanya apakah ini orang yang sama yang dimaksud. Melihat foto itu, Kitty berkata B jelek sekali semasa hidup. Karena itu B menjewernya lagi. Kitty berkata, sekarang kau percaya bahwa arwah pacarmu ada di sini? Kon menjawab hal yang sangat mengherankan di mana dia berkata bagaimana bisa sedangkan pacarnya sendiri belum mati. Ternyata B masih koma di rumah sakit. Kitty mendorong arwah B ke badannya yang bermaksud untuk menyadarkannya kembali. Kon pun menyuruh Kitty untuk menyudahi semuanya. Di saat Kitty sibuk meyakinkannya, Kon mengatakan sebuah kalimat yang membuat B sedih. Isi kalimat itu adalah, jika memang B ada di sini berarti dia bisa mendengarku. Yang mau aku katakan adalah dia benar-benar ingin mempersulit aku. Kon pun lalu menyuruh Kitty untuk pergi dan mengganggu orang lain saja. Kitty tidak menyerah dan meminta Kon untuk menjambak rambutnya sekali saja, setelah itu dia tidak akan datang lagi. Setelah dipegang, Kon tidak melihat apa-apa dan mengusir Kitty. Yang terjadi adalah B tidak ingin dilihat oleh Kon dan bersembunyi di luar. Setelah itu Kitty pergi menemui Cam. Di sana Cam berkata hidup memiliki 5 unsur yaitu bumi, angin, api, air, dan roh. Jika roh sudah pergi, maka unsur lainnya juga akan kembali ke alam. B berkata tidak ingin meninggalkan tubuhnya dalam keadaan koma dan bertepatan dengan Cam yang berkata, radio rusak itu masih bisa diperbaiki tapi sinyal yang buruk tidak dapat mendengar musik. Intinya si Babe cuma bisa teori dan gak bisa bantu apa-apa, tapi dia mengatakan ada seseorang yang bisa membantu yang bernama Yan. Mereka pun pergi menemui orang yang bernama Yan itu. Ternyata dia adalah seorang perias jenazah yang ingin dipanggil pelayan kecantikan kematian. Laki-laki yang cukup nyentrik di mana dia juga bisa melihat arwah dan mengatakan roh meninggalkan badan itu bukan karena mati tapi keinginannya sendiri. Dan cara untuk mengetahui orang mati atau tidak adalah seperti ini. Dia pun memperlakukan mayat itu sesuka hati dan berkata, lihat, orang mati tidak akan merasa sakit. Selanjutnya arwah orang itu datang dan membalas perbuatannya. Setelah selesai dengan teori dan prakteknya, dia pun mengatakan untuk membantu B kembali ke badannya, maka rambutnya itu harus disambung kembali ke fisiknya. Pergilah Kitty meminta bantuan kepada kakak ketemu gedenya yang jual wig kepadanya dulu, tapi sayangnya permintaannya ditolak kali ini walaupun berasal dari daerah yang sama. Mereka pun lalu memikirkan cara lain. Yan bertanya bagaimana kejadian sewaktu dia kecelakaan. Diceritakan kembali setelah B bertengkar dengan Kon, dia pergi membawa mobil dan apesnya saat turun dia malah menjadi korban tabrak lari. Yan punya ide tapi dia tidak ingin terlibat dalam proses pemindahan badan B jika tanpa bayaran. Kitty mengeluarkan susuk dari Cam untuknya dulu dan Yan pun setuju bahwa barang itu yang akan dijadikan sebagai alat bayar. Misi pun dijalankan. Kitty menyamar sebagai suster yang mendorong pasien palsu yang siapa lagi kalau bukan Yan. Di depan lift mereka bertemu dengan seorang petugas dan sedikit berbincang di sana. Kitty mengaku pasien akan diantar untuk menjalani operasi di lantai 6. Tiba-tiba seorang nenek datang dan meminta Kitty agar membantunya ke toilet untuk mengambil sampel urin. Mau gak mau Kitty membantunya dan Yan ditangani oleh petugas. Tiba-tiba dia keluar dari lift dengan memakai kursi roda dan mengaku sudah melakukan operasi pembesaran buah dada. 6 menit tidak sadar di mana dia dibius secara paksa dan setelah itu dia mendapati buah dadanya sudah membesar. Payudara sudah. Yan bertanya ada promo untuk operasi penggantian kelamin atau tidak, dan ternyata ada. Hanya memakan waktu 7 menit di lantai 7, dia pun mengajak petugas untuk segera ke sana. Tujuan awal pun gagal total di mana Yan sudah terlanjur menyukai buah dada palsunya dan ingin menjadi wanita seutuhnya. Cam dan Yan adalah sepaket yang tidak bisa dipercaya. B pun sudah tidak ingin kembali lagi ke tubuhnya karena mengingat ekspresi Kon yang tidak percaya akan kehadirannya dan berpikir mungkin Kon memang menginginkan kematiannya. Kitty mencoba menghiburnya dan B berkata dia tidak akan kembali ke tubuhnya tapi dia ingin bersama dengan Kon.
Kitty langsung melihatnya, dan Bee berkata tenang saja dia tidak akan masuk ke badan Kitty seperti para penghuni kubur. Kitty menjawab dia akan menjadi sahabatnya selamanya. Ibarat kita tidak suka sama orang, tapi ketika orang itu membutuhkan bantuan, kita tetap harus membantunya. Mendengar itu, Bee juga berjanji akan membantunya memenangkan kontes. Cocoklah mereka berdua ini kan? Setelah itu mereka ke rumah sakit hanya ingin melihat badan Bee. Ternyata Con ada di sana dan sangat merawat badan Bee dan mengajaknya bicara. Con mengungkapkan perasaannya yang berharap kembali mendengar suara Bee. Bee yang mendengar itu langsung nyosor masuk ke dalam. Melihat sosok Kitty, Con langsung mengusirnya dan memanggil suster agar membantunya untuk mendepaknya keluar. Kitty pun kesal, dia membuka pintu dan berkata suster nggak perlu kesini karena dia yang akan pergi sendiri tapi menutup pintu kamar dan tetap berada di sana. Setelah itu dia lanjut memarahi Con yang mempersulit keadaan. Mereka pun bertengkar dan Kitty terus mengeluarkan perkataan racunnya. Kitty menuduh semua karena Con yang bertengkar dengan Bee, makanya kecelakaan itu terjadi. Terserah mau percaya atau tidak, tapi Bee ada di sini. Setelah itu dia berjalan pergi. Con mulai mempertimbangkan perkataan Kitty. Dia berkata seakan-akan mempercayai Bee ada di sana. Operasi terakhir akan dilakukan besok, jika berhasil maka Bee bisa hidup kembali. Mau nanti Bee menjadi gemuk, rambut panjang atau pendek, tidak bisa berjalan sekalipun, Con tetap akan bersamanya. Con terus memohon Bee untuk kembali ke sisinya dan semakin membuat Bee menangis sedih. Duh, masih di sini dong nih perempuan, nguping dari tadi kirain beneran ngambek. Pulangnya Bee semakin galau dan tidak tahu harus bagaimana, tapi di sisi lainnya, dia tetap memegang janjinya untuk membantu Kitty. Malam itu mereka terlihat cekcok hanya karena salah paham. Kitty mengatakan selama ini dialah yang membantu Bee. Manjat sana-sini, diusir sana-sini, pokoknya urusan-urusan riwe lalu mengusirnya. Bee pun tidak mau kalah. Dia mengatakan tidak pernah takut untuk meninggalkan Kitty. Kitty kesal lalu memecahkan kaca dan ingin memotong rambutnya. Bee mengingatkan akan janjinya dulu yang berkata akan selalu membantu teman walaupun tidak suka. Kalimat itu tidak membuat Kitty mundur dan tetap memotong rambutnya. Besoknya Kitty menyerahkan rambut itu kepada Con dan berkata percaya atau tidak, tapi pastikan rambut ini berada di sisi Bee selama dia menjalani operasi. Ternyata Kitty memang sudah merencanakan ini semua agar Bee bisa kembali ke tubuhnya. Bee pun menyaksikan ketulusan Kitty saat itu di balik tembok. Hari itu bertepatan Kitty yang akan mengikuti audisi kedua. Mama Kitty yang ada di kampung pun sudah siap nobar bersama para tetangga, tapi sayangnya antena kurang mendukung yang sedikit mengganggu mata. Kitty beraksi di atas panggung dengan beberapa asisten yang membantunya sedangkan Bee pun menjalani operasi. Di tengah pertunjukan, Kitty terjatuh di panggung dan di luar dugaan Bee datang membantunya dan melanjutkan pertunjukan sementara di rumah sakit, para dokter masih terus berjuang. Pertunjukan berakhir sukses tapi tidak dengan fisik Bee yang menghembuskan nafas terakhir. Kitty yang ke kamar kecil menemukan arwah Bee yang sedang nongkrong dan menanyakan kenapa masih di sini, apalagi Kitty sudah memotong rambutnya. Ternyata dia tidak sepenuhnya memotong rambut Bee dan menyisakan sedikit seperti ekor cicak. Bee berkata dia sudah berusaha untuk kembali ke badannya tapi tidak berhasil. Kitty pun mencium bau kebohongan dan ternyata benar. Bee menolak kembali karena dia mendengar kata dokter bahwa jikapun sadar, 90% kemungkinan akan lumpuh. Kitty memaksanya untuk tetap ke rumah sakit karena keajaiban 10% itu masih sangat mungkin terjadi. Bee tidak setuju dan akhirnya masuk ke badan Kitty untuk mencegahnya ke sana. Di depan rumah sakit, Kitty terlihat bertingkah aneh di mata orang-orang tapi dia terus berusaha. Sampai juga si Kitty di ruangan Bee. Con menghampirinya dan menariknya dengan berkata semua sudah berakhir, biarkan Bee meninggal dengan tenang. Tarik-tarikan itu membuat Kitty terjatuh di atas Con dan mulut mereka pun tertempel. Sesuatu seperti pindah ke mulut Con. Kitty pun diamankan oleh suster tapi mulutnya masih bisa cuap-cuap. Dia menyuruh Con segera mencium Bee seperti dalam cerita dongeng Pangeran Kodok karena Robbie ada di mulutnya. Walau terdengar konyol tapi tidak ada salahnya mencoba. Setelah dicium, layar monitor kembali menunjukkan tanda kehidupan. Jantung Bee pun berdetak kembali. Con pun mensyukuri keajaiban yang terjadi dan 2 bulan kemudian,
Kitty menghampirinya tapi B belum sepenuhnya sembuh dan masih menjalani terapi fisik. Dia pun terlihat belum begitu mengenal orang dan hanya bisa tersenyum. Kitty sendiri kembali menjalani kehidupannya dan tetap berhati baik. Suatu hari Kitty melihat berita yang mengabarkan B diam-diam sudah menikah dengan Con dan dia pun turut senang. Cam menjadi dukun profesional sedangkan Yan tidak lagi menjadi perias jenazah. Kitty berkata beberapa kali melihat dia seliwiran di rumah sakit, entah apa yang dia lakukan di sana. B berterima kasih kepada Kitty yang mengajarinya tentang pengharapan. Di mana ada harapan selalu akan ada kesempatan. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.